Ada satu kebohongan yang hampir dipercaya semua manusia setelah kehilangan sesuatu. Mereka berkata, semuanya terjadi begitu cepat. Tiba-tiba dia berubah. Tiba-tiba dia menjauh. Tiba-tiba semuanya berakhir. Aku juga pernah mengatakannya. Aku pernah duduk sendirian mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mencoba mengingat kembali. Mencari satu hari, satu momen, satu kejadian yang membuat semuanya berubah. Karena aku percaya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada satu titik ketika semuanya mulai rusak. Namun semakin lama aku mengingatnya, semakin aku menyadari sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Aku tidak menemukan satu hari itu. Aku tidak menemukan satu kejadian itu. Aku tidak menemukan satu momen itu. Karena ternyata, semuanya tidak berubah dalam satu hari. Dan mungkin itulah bagian yang paling menyakitkan. Karena manusia jarang kehilangan sesuatu secara tiba-tiba. Yang terjadi secara tiba-tiba hanyalah saat mereka menyadarinya. Sedangkan proses kehilangannya seringkali sudah berjalan sangat lama. Dan aku baru memahami itu setelah semuanya terlambat. Aku masih ingat, ada masa ketika aku benar-benar percaya semuanya baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah besar, tidak ada perpisahan, tidak ada tanda yang membuatku khawatir. Semuanya terlihat normal. Masih ada pesan yang masuk, masih ada percakapan, masih ada tawa, masih ada kebersamaan. Dan mungkin itulah yang membuat manusia sering terlambat menyadari sesuatu. Karena mereka selalu menunggu tanda besar, padahal hidup jarang memberi tanda seperti itu. Aku masih ingat, dulu ada seseorang yang hampir setiap hari menghubungiku. Kadang hanya mengirim pesan sederhana, kadang hanya bertanya, "Hari ini bagaimana?" Kadang hanya mengirim sesuatu yang tidak penting. Dan anehnya, justru hal-hal kecil itulah yang membuat seseorang terasa dekat. Namun karena semua itu terjadi setiap hari, aku mulai terbiasa. Aku mulai menganggap semuanya normal. Aku mulai menganggap semuanya akan selalu seperti itu. Aku tidak pernah berpikir semuanya bisa berubah. Aku tidak pernah berpikir semuanya bisa hilang. Karena saat sesuatu selalu hadir, manusia mulai berhenti membayangkan hidup tanpa itu. Dan saat itulah aku mulai lengah. Tanpa sadar, tanpa curiga, tanpa melihat apa yang sebenarnya sedang berubah. Padahal saat itu, proses kehilangan sudah dimulai. Aku saja yang belum melihatnya. Sekarang saat aku melihat ke belakang, aku menyadari hidup sebenarnya sudah memberi tanda. Banyak tanda, terlalu banyak. Aku saja yang tidak memperhatikannya. Pesan yang dulu panjang, mulai menjadi lebih singkat. Percakapan yang dulu mengalir berjam-jam, mulai berhenti lebih cepat. Pertemuan yang dulu mudah terjadi, mulai semakin jarang. Dan perhatian yang dulu terasa hangat, mulai terasa berbeda. Bukan hilang, hanya berbeda, sedikit berbeda. Lalu sedikit lagi, lalu sedikit lagi. Dan mungkin, itulah masalahnya. Karena perubahan besar hampir selalu dimulai dari perubahan kecil. Perubahan yang cukup kecil untuk diabaikan. Aku melihat semuanya. Aku benar-benar melihatnya. Tetapi aku tidak mempercayainya. Aku selalu punya alasan. Mungkin dia sedang sibuk. Mungkin hanya perasaanku. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mungkin semuanya baik-baik saja. Dan setiap kali hidup memberiku tanda, aku memberinya alasan. Karena berharap jauh lebih nyaman daripada menerima kenyataan. Dan mungkin begitulah manusia. Mereka sering melihat sesuatu berubah, tetapi memilih percaya bahwa semuanya masih sama. Mereka melihat jarak mulai tumbuh, tetapi terus berkata, nanti juga kembali seperti dulu. Aku juga begitu. Dan aku tidak tahu bahwa justru saat itulah proses kehilangan sedang berlangsung. Hari demi hari berlalu, dan aku terus menjalani hidup seperti biasa. Aku tetap tertawa, tetap bekerja, tetap menjalani rutinitasku, sambil terus meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal jauh di dalam hati,
aku mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Seperti ada jarak yang semakin lebar, seperti ada kehangatan yang perlahan memudar, seperti ada sesuatu yang mulai hilang. Tetapi karena semuanya terjadi sedikit demi sedikit, aku tidak pernah benar-benar panik. Aku tidak pernah benar-benar berhenti. Aku tidak pernah benar-benar bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Karena setiap perubahan terlihat terlalu kecil untuk ditakuti. Dan mungkin itulah yang membuat kehilangan begitu berbahaya. Ia tidak selalu datang sebagai badai. Kadang ia datang seperti senja. Perubahannya pelan, sangat pelan, sampai kamu tidak sadar langit sedang gelap. Dan saat kamu akhirnya menyadarinya, matahari sudah lama tenggelam. Aku juga begitu. Aku terus berkata pada diriku sendiri, semuanya baik-baik saja. Semuanya masih ada. Semuanya masih sama. Padahal jauh di dalam hati, aku mulai tahu bahwa itu tidak benar. Aku hanya belum siap mengakuinya. Lalu suatu hari, aku menyadarinya. Bukan karena ada pertengkaran besar, bukan karena ada perpisahan yang dramatis, bukan karena ada satu kejadian yang mengubah segalanya. Justru sebaliknya, hari itu terasa biasa, sangat biasa. Namun entah kenapa, aku mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak kulihat. Aku mulai memperhatikan keheningan yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan. Aku mulai memperhatikan jarak yang sebelumnya terasa normal. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini kuabaikan. Dan saat itulah, semuanya mulai terlihat jelas. Aku membuka kembali percakapan lama. Percakapan yang dulu tidak pernah kubaca 2 kali. Pesan-pesan yang dulu terasa biasa. Pesan-pesan yang dulu hanya kulewati begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, aku membaca semuanya dengan cara yang berbeda. Aku membaca setiap kalimat lebih lama. Aku membaca setiap kata lebih pelan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang kucari. Padahal aku tahu, yang kucari sudah tidak ada lagi. Aku melihat namanya masih ada. Foto profilnya masih ada. Percakapannya masih ada. Semuanya masih ada, kecuali satu hal. Hubungan yang dulu hidup di dalamnya. Dan saat itulah, aku mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak kurasakan. Kehilangan. Bukan karena semuanya hilang hari itu, tetapi karena aku akhirnya melihat betapa banyak hal yang sudah berubah. Aku mulai merindukan percakapan yang dulu terasa biasa. Aku mulai merindukan perhatian yang dulu kuanggap pasti. Aku mulai merindukan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikir akan kurindukan. Dan saat itulah aku memahami sesuatu. Aku tidak kehilangan semuanya hari itu. Aku hanya baru menyadarinya hari itu. Karena sebenarnya, kehilangan itu sudah berlangsung sangat lama. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tanpa kusadari. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat sebagian besar tandanya, tetapi aku tidak benar-benar memperhatikannya. Dan semakin aku memikirkannya, semakin aku memahami apa yang sebenarnya terjadi. Selama ini, aku selalu mengira kehilangan adalah sebuah peristiwa. Sesuatu yang terjadi dalam satu hari, dalam satu momen, dalam satu kejadian. Namun ternyata tidak. Kehilangan lebih sering berupa proses. Proses yang begitu pelan, sampai hampir tidak terlihat. Dan mungkin itulah yang membuat manusia sering tertipu. Karena mereka mengira kehilangan terjadi saat sesuatu pergi. Padahal kehilangan sering dimulai jauh sebelum itu. Saat perhatian mulai berkurang, saat percakapan mulai memendek, saat jarak mulai tumbuh, saat kehangatan mulai memudar. Dan semua itu terjadi begitu pelan, sampai terasa normal. Aku selalu berpikir semuanya akan baik-baik saja. Karena aku masih bisa melihat sisa-sisanya. Masih ada percakapan, masih ada perhatian, masih ada kehadiran, meski tidak lagi seperti dulu. Dan mungkin itulah jebakan terbesar manusia. Mereka melihat sesuatu masih ada, lalu menganggap semuanya masih sama. Padahal tidak. Kadang sesuatu tidak hilang sekaligus. Ia hilang sedikit demi sedikit.
Sampai suatu hari, yang tersisa hanya kenangan tentang bagaimana semuanya dulu pernah terasa. Dan saat itulah aku mengerti. Hidup sebenarnya sudah memberi tanda sejak lama. Aku saja yang tidak ingin melihatnya. Karena melihatnya berarti menerima kenyataan. Dan menerima kenyataan jauh lebih sulit daripada berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Namun kenyataan tidak berubah hanya karena kita menolaknya. Ia tetap berjalan, tetap berubah, tetap menjauh. Sampai akhirnya aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Dan saat itu terjadi, aku akhirnya memahami sesuatu yang tidak pernah kupahami sebelumnya. Manusia jarang kehilangan sesuatu secara tiba-tiba. Yang terjadi secara tiba-tiba hanyalah saat mereka menyadarinya. Karena kehilangan tidak datang seperti petir. Ia datang seperti air yang menetes, pelan, hampir tidak terdengar. Namun jika dibiarkan cukup lama, ia mampu mengubah segalanya. Dan mungkin itulah pelajaran yang paling menyakitkan. Bahwa sebagian besar penyesalan dalam hidup bukan lahir karena kehilangan, tetapi karena kesadaran yang datang terlambat. Kesadaran bahwa tanda-tandanya sebenarnya ada. Kesadaran bahwa perubahan itu sebenarnya terlihat. Kesadaran bahwa hidup sebenarnya sudah berusaha memberitahu kita. Namun kita terlalu sibuk berharap. Terlalu sibuk menenangkan diri. Terlalu sibuk percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku juga pernah seperti itu. Aku terus berkata, masih ada waktu. Masih bisa diperbaiki. Masih bisa kembali seperti dulu. Padahal hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Tidak semua yang menjauh akan kembali. Tidak semua yang berubah akan menjadi seperti semula. Tidak semua kesempatan datang dua kali. Dan mungkin itulah alasan mengapa penyesalan terasa begitu berat. Karena penyesalan adalah saat kita akhirnya melihat sesuatu dengan sangat jelas, tepat ketika kita tidak lagi bisa mengubahnya. Aku pernah berharap bisa kembali ke masa itu. Kembali ke hari-hari ketika semuanya masih terasa biasa. Bukan untuk mengubah dunia, bukan untuk melakukan sesuatu yang besar, hanya untuk lebih memperhatikan, hanya untuk lebih menghargai, hanya untuk tidak mengabaikan tanda-tanda yang selama ini ada di depan mata. Namun hidup tidak berjalan ke belakang, dan mungkin itulah yang membuat sebagian luka terasa begitu dalam. Karena yang menyakitkan bukan hanya kehilangan itu sendiri, yang menyakitkan adalah menyadari bahwa hidup sebenarnya sudah memberi tanda sejak lama, dan kita memilih menganggap semuanya baik-baik saja, sampai akhirnya semuanya tidak lagi sama. Dan sekarang, aku ingin bertanya kepadamu, apa yang hari ini masih ada dalam hidupmu, tetapi perlahan mulai berubah? Apa yang masih kamu lihat setiap hari, tetapi mungkin tidak lagi kamu perhatikan? Siapa yang masih hadir, tetapi mulai terasa lebih jauh dari sebelumnya? Karena mungkin pesan terbesar dari cerita ini bukan tentang kehilangan, tetapi tentang memperhatikan. Memperhatikan hal-hal kecil sebelum terlambat. Memperhatikan perubahan sebelum menjadi jarak. Memperhatikan kehadiran sebelum menjadi kenangan. Karena seringkali, hidup tidak mengambil sesuatu dari kita secara tiba-tiba. Hidup memberi tanda terlebih dahulu, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, hampir tidak terlihat. Dan mungkin, selama beberapa menit terakhir, ada seseorang yang muncul di pikiranmu. Ada percakapan yang teringat. Ada hubungan yang terasa berbeda. Jika itu terjadi, jangan abaikan perasaan itu. Jangan menunggu semuanya berubah untuk mulai memperhatikannya. Jangan menunggu semuanya menjauh untuk mulai menghargainya. Jangan menunggu kehilangan untuk mengajarkan nilainya. Karena tidak semua pelajaran harus dibayar dengan penyesalan. Tulis di kolom komentar. Apa pelajaran terbesar yang pernah diajarkan kehilangan kepadamu? Aku ingin membacanya. Dan jika cerita ini membuatmu melihat manusia dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa subscribe. Karena di balik diam, seringkali hal yang paling mengubah hidup manusia tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia terjadi sedikit demi sedikit,
sampai akhirnya disadari sekaligus. Dan sebelum kamu pergi, ingat satu hal ini. Manusia jarang kehilangan sesuatu secara tiba-tiba. Mereka hanya jarang memperhatikan saat kehilangan itu mulai terjadi.